Salam jumpa kembali dengan Renungan Harian Sulung. Saudara, mari kita berdoa dan minta pimpinan Tuhan sebelum kita merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari demi hari kami merasakan bagaimana Tuhan memimpin kami dengan nyata. Kekuatan yang Tuhan berikan itu luar biasa dalam hidup kami. Tuhan, kami ingin membaca firman Tuhan dan biarlah firman Tuhan boleh menuntun perjalanan hidup kami hari ini. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah, kami siap mendengar di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saudara, kita lanjutkan ya pergumulan kita dengan Yohanes. Kita sampai kepada Yohanes pasal 4 ayat yang ke-6. Sekarang kita akan membahas sumur Yakub. Ya. Saudara, di dalam ayat yang ke-6 ya, di situ terdapat sumur Yakub. Tuhan Yesus sangat lelah, letih dalam perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12 siang. Saudara, itulah perjalanan Tuhan Yesus yang mengatakan, aku harus melewati Samaria. Perjalanan cukup jauh saudara, dari Yudea ke utara ke Samaria dan nanti ke Galilea. Saudara, gak naik mobil, gak naik pesawat, tapi dengan berjalan kaki. Sampai jam 12 siang Tuhan Yesus kelelahan. Ya, maka dia beristirahat di sumur Yakub. Saudara, Yakub ketika sudah gede, dewasa, punya istri, anak-anak banyak, kerja di Laban, dan akhirnya Yakub ingin kembali rindu, kembali ke tanah airnya gitu ya, ke tanah perjanjian yang Tuhan berikan. Tapi di sana ada Esau gitu ya saudara. Kita lihat kasus Esau dan Yakub itu juga tidak akur. Tetapi di dalam perjalanan itulah Yakub harus ambil keputusan untuk bertemu dengan Esau, untuk berdamai kembali dengan kakaknya. Semua strategi diatur dengan baik dan akhirnya dalam perjalanan Yakub bertemu dengan Esau sesudah selesai, maka Yakub membeli tanah Sikem, ya, tanah Sikem dari tanah Kanaan, dan disitulah Yakub tinggal. Bahkan bukan saja tinggal saudara, di situ Yakub kembali membangun mezbah dengan nama Allah Israel ialah Allah. Nah, di daerah itulah ada sumur sehingga dinamai sumur Yakub, karena daerah wilayah itu sudah dibeli oleh Yakub. Saudara, ketika kita berbicara sumur, maka sumur itu sangat penting sekali bagi kehidupan bangsa Israel. Kenapa saudara? Khususnya Israel itu bangsa peternak, di mana ternak binatang-binatang mereka perlu minum, perlu makanan, perlu air yang segar. Saudara, kalau nggak minum, ya saudara semua mati. Bukan saja binatang-binatang, kita pun saudara manusia membutuhkan air di dalam tubuh kita. Maka sumur itu sangat penting sekali. Yohanes mencatat bahwa Tuhan Yesus sangat letih. Saudara, itulah catatan konkret bahwa Allah itu menjadi manusia. Menjadi manusia yang sempurna seperti kita. Tidak ada bedanya manusia yang sempurna. Yang membedakan adalah satu, yaitu apa? Tuhan Yesus tidak berdosa, karena dia Allah yang menjadi manusia. Maka di tengah-tengah perjalanan itu pun Tuhan Yesus sangat letih. Dia perlu istirahat dan kemudian dia mengambil tempat duduk di pinggir sumur Yakub. Nah, saudara, disitulah komunikasi pertama antara Tuhan Yesus dengan orang-orang Samaria. Saudara, kenapa Tuhan Yesus memilih di sumur? Karena sumur itu selalu dikerumuni orang banyak. Sumur itu selalu didatangi orang banyak. Untuk apa? Ya untuk mencari air gitu ya. Untuk menimba air.
Tetapi kalau kita lihat saudara, pada waktu itu bukan saja orang mencari dan menimba air, tetapi kerumunan orang banyak yang saling menimba air, disitulah yang memunculkan persekutuan. Disitulah yang memunculkan persaudaraan yang akrab. Kenapa? Karena kita lihat Israel adalah semua saudara semua. Bukankah satu ya dari anak-anak Yakub semua? Maka ketika mereka berkumpul di sumur, mereka mempunyai persekutuan yang akrab, yang saling mengenal satu dengan yang lainnya. Jadi bukan sekedar menimba air gitu ya. Nah, ketika mereka berkumpul disitulah, saudara, ternyata Tuhan Yesus duduk di pinggir sumur. Itu bukan sekedar istirahat, sekalipun dia lelah dan dia harus istirahat, tetapi juga mengambil tempat yang luar biasa bagusnya. Untuk apa saudara? Ternyata sumur air itu dijadikan ilustrasi oleh Tuhan Yesus untuk menggambarkan apa itu kehidupan kekal. Ya saudara, luar biasa Tuhan Yesus metode mengajarnya itu ya. Ilustrasinya itu contohnya konkret, pas banget untuk dapat dimengerti oleh semua orang. Sumur yang memancarkan air, air yang sangat dibutuhkan manusia maupun hewan. Oleh karena itu, kenapa memancarkan air? Karena di dalam sumur itu ada mata air. Di dalam sumur itu mata air itu memancarkan ya, air yang terus mengalir ya. Dan dengan mengalirnya air itu, maka air itu dapat ditimba terus, dapat diambil terus untuk memenuhi kebutuhan manusia ataupun hewan. Nah saudara, itulah yang dipakai Tuhan Yesus untuk memberikan gambaran, memberikan ilustrasi yang luar biasa. Ilustrasi yang sangat penting untuk menjelaskan sebuah arti kehidupan. Kenapa saudara? Karena air itu sangat penting untuk kehidupan. Nah, di sini saudara yang ingin dijelaskan Tuhan Yesus, air memberikan kehidupan bagi manusia. Tetapi kalau air itu yang berasal dari sumber air, berasal dari sumur itu, Tuhan Yesus berkata satu saat sumber air yang dalam sumur itu akan finish, akan selesai, akan tidak bisa bersumber lagi. Bahkan sumur itu akan menjadi sumur yang kering, airnya habis. Saudara, ini yang ingin dijelaskan oleh Tuhan Yesus kepada orang Samaria, kepada perempuan Samaria, dan kepada semua bangsa Samaria yang nanti datang semuanya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, akulah sumber air kehidupan itu ya. Kalau ada sumber air dari sumur Yakub, Tuhan Yesus langsung juga berkata, akulah sumber air kehidupan. Akulah sumber air yang memancarkan kehidupan yang kekal. Aku tidak sama dengan sumur Yakub. Aku tidak sama dengan sumber air yang di dalam sumur Yakub yang bisa kering, yang bisa habis. Aku berbeda. Itulah yang ditekankan Tuhan Yesus. Sumur Yakub akan kering, maka datanglah kepadaku. Aku akan memberikan kepadamu air hidup yang tidak pernah kering. Ya, wah saudara, luar biasa. Oleh karena itu, dengan kata lain, Tuhan Yesus ingin berkata kepada perempuan Samaria dan nantinya orang-orang Samaria semuanya, jangan cari air hidup dari sumur Yakub. Ya, saya ulang lagi saudara ya, jangan cari air hidup dari sumur Yakub, karena sumur Yakub tidak memancarkan air kehidupan, tetapi carilah air kehidupan yang aku bawa, yang Tuhan Yesus bawa, yang Tuhan Yesus berikan kepada semua orang. Akulah
air kehidupan. Oleh karena itu saudara, pertanyaan yang menjadi renungan kita di dalam kehidupan kita, marilah kita mencari bukan saja air yang bersumber dari dunia ini, bukan saudara ya. Mari kita selama masih ada dalam dunia ini, kita mencari air yang bukan dari sumber dunia ini saja ya. Ada sumber yang penting, ada sumber yang memberikan kehidupan yang kekal, ada sumber air yang menjamin hidup kita selama-lamanya, yaitu apa? Tuhan Yesus yang memberikan jaminan yang kekal. Saudara, kita teduhkan hati kita. Pujian ini seperti rusa yang merindukan air, yang mencari air yang segar, yang mencari air kehidupan itu. Jiwaku ya Tuhan, merindukan Engkau ya Allah, karena Engkau adalah sumber air kehidupan itu. Biarlah jiwa kita memiliki jiwa yang terus merindukan sumber air kehidupan. Biarlah kita memiliki jiwa seperti ini yang terus mencari sumber air kehidupan, Tuhan Yesus. Dialah sumber kehidupan. Sumber kehidupan yang sangat berarti dalam hidup saudara dan saya. Renungkanlah. Sudahkah kita, saudara dan saya, terus mencari air kehidupan yang bersumber pada Tuhan Yesus? Mari kita berdoa. Tuhan, kami serahkan sepanjang hari ini, ketika kami mau melakukan aktivitas kami hari ini. Tuhan, kami mau untuk melakukan kehidupan ini, bukan saja untuk mencari sumber air yang ada dalam dunia ini. Bukan saja kami mencari sumber-sumber penghidupan dalam dunia ini. Tapi kami mau ya Tuhan, mencari sumber kehidupan yang berasal dari Engkau. Engkaulah sumber kehidupan kami. Engkaulah air hidup kami Tuhan. Maka sepanjang hari ini kami pasrahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan sertai kami, pekerjaan kami, usaha kami, sekolah, kuliah anak-anak kami, dan saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan berikan kekuatan dan pemulihan, kesembuhan yang daripadamu saja ya Tuhan. Saudara-saudara kami yang masih dalam kedukaan, biar kasih karunia Tuhan terus menghibur dan menguatkan dan membawa saudara-saudara kami bangkit kembali, menjalani kehidupan ini bersama dengan Engkau. Karena Engkau adalah sumber hidup kami.
Tuhan, kami berdoa bagi yang mencari pekerjaan. Tuhan pimpin Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memberikan pekerjaan yang cocok, yang pas untuk mereka. Sehingga mereka bukan saja bekerja, tapi mengembangkan anugerah berkat yang Tuhan berikan. Talenta karunia yang Tuhan berikan untuk memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan gereja kami Tuhan. Engkau sertai kami semua. Anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, sampai lanjut usia. Engkau sertai semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Saudara, ingat hari ini ya. Apa yang akan kita bawa dalam seluruh pekerjaan kita hari ini? Temukan air hidup dalam hidup saudara. Sudahkah engkau menerima, menikmati hari ini air hidup yang menyertai saudara? Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu dalam renungan harian sulung yang akan datang. Amin.